Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut dengan serangan udara yang semakin intens. Memasuki hari 1083 waktu Kiev, 11 Februari 2025, seorang wanita terluka dalam serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam kota Sumy di timur laut Ukraina semalam. Selain korban luka, 5 rumah warga di Sumy mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, kata pejabat daerah Sumy, Ihor Kalchenko. Di ibu kota Kiev, serangan terpisah terhadap bangunan non-perumahan memicu kebakaran hebat yang mengancam keselamatan warga. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi insiden tersebut dan menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah berhasil mencegat 15 pesawat nirawak Ukraina dalam semalam. Dari jumlah tersebut, 7 pesawat nirawak jatuh di wilayah Krasnodar, selatan Rusia, sebelum mencapai targetnya. Sementara itu, sisanya dihancurkan di wilayah selatan dan barat Rusia, menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Udara Ukraina melaporkan melakukan perlawanan dengan menembak jatuh 61 dari 83 pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Rusia dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, lebih dari 20 pesawat nirawak Rusia tetap berhasil mencapai targetnya, memicu kerusakan dan ketegangan lebih lanjut. Serangan drone ini mencerminkan eskalasi baru dalam perang yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Kedua belah pihak terus mengandalkan teknologi pesawat nirawak untuk menyerang wilayah lawan dan mempertahankan pertahanan mereka. Ukraina terus meminta dukungan militer dari negara-negara barat guna meningkatkan sistem pertahanan udara mereka. Rusia, di sisi lain, memperkuat perlindungan terhadap wilayahnya dengan memperketat sistem pertahanan dari serangan udara Ukraina. Serangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara masih jauh dari kata usai. Warga sipil di Ukraina dan Rusia terus menjadi korban dari meningkatnya intensitas serangan udara. Organisasi kemanusiaan menyatakan keprihatinan terhadap dampak perang yang semakin besar terhadap masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kembali menyerukan deeskalasi dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara barat terus memantau perkembangan perang ini dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. NATO telah berulang kali mengecam serangan Rusia dan menyatakan dukungan terhadap Ukraina dalam mempertahankan kedaulatannya. Rusia menegaskan bahwa operasinya bertujuan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional dan merespons ancaman dari Ukraina. Ukraina tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, bersumpah untuk terus melawan agresi Rusia. Konflik ini semakin memperjelas bahwa perang modern kini banyak mengandalkan teknologi pesawat nirawak sebagai senjata utama. Keamanan di perbatasan kedua negara semakin diperketat seiring dengan meningkatnya serangan udara. Para analis militer memperkirakan bahwa serangan udara semacam ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda nyata bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghentikan konflik melalui negosiasi damai. Situasi di Ukraina tetap mencekam, dengan warga sipil terus menghadapi ancaman serangan udara setiap harinya. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Dunia internasional terus mendesak gencatan senjata, namun eskalasi serangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Dengan serangan yang terus terjadi, masa depan Ukraina dan Rusia masih diselimuti ketidakpastian serta ketakutan akan perang yang semakin meluas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.